Hello, good morning everyone. Welcome back study our lesson tematik. Nah, kita sudah memasuki pembelajaran 5 di subtema 4. Nah, tema yang mana ya? Tema yang 2D ya. Oke, before we study, open your book page 92. Oke, page 92. Silakan dibuka halaman 92. Nah, di halaman 92 terdapat sebuah bacaan. Nah, marilah ayo membaca. Bacalah teks tentang mengolah sampah pada halaman 92 bukumu dengan seksama. Nah, setelah kalian baca, di dalamnya terdapat cerita apa? Nah, coba kita baca terlebih dahulu ya. Coba ceritakan informasi yang kamu peroleh dari teks tersebut. Nah, setelah membaca teks tentang keluarga Nina, maka kita peroleh sebuah informasi bahwa sampah itu terdiri dari dua macam, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Nah, sampah organik itu adalah sampah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau dari makhluk hidup. Jadi sampahnya bisa diolah kembali menjadi pupuk. Namanya pupuk apa, Nak? Oke, betul. Namanya pupuk kompos. Nah, selain sampah organik, ada juga sampah anorganik. Sampah anorganik itu contohnya di sini ada misalkan kaca, plastik, logam. Nah, itu namanya sampah anorganik. Sampah anorganik tidak bisa diolah tapi bisa didaur ulang atau dibuat menjadi bentuk yang berbeda dengan aslinya, oke? Atau dibuat ke benda yang lebih bermanfaat lagi. Nah, di sini di cerita yang sudah kita baca tadi, maka kita peroleh bahwa selain kita menyisihkan sampah organik dan anorganik, nah di sini ada namanya bank sampah. Apa itu bank sampah? Bank sampah itu adalah tempat untuk penampungan sampah. Jadi di bank sampah tersebut, sampah akan ditimbang dan dibeli sesuai dengan beratnya. Nah, jika sudah terkumpul, maka sampah akan didaur ulang. Berarti di sini bank sampah hanya menerima sampah anorganik saja. Oke, seperti plastik, bekas botol minuman, seperti itu ya Nak ya. Bisa dijadikan menjadi bentuk yang lain yang lebih bermanfaat. Misalnya seperti kap lampu, kemudian tirai. Nah, itu bisa dibuat dari botol-botol bekas yang sudah tidak terpakai. Oke, nah kita lanjutkan ya materinya. Ayo berdiskusi. Carilah kata-kata pada teks yang memiliki arti berikut. Pupuk yang berasal dari sampah organik. Namanya pupuk apa tadi, Nak? Pupuk kompos. Iya, benar sekali. Pupuk kompos. Yang kedua, memproses kembali suatu bahan yang pernah digunakan untuk mendapatkan produk baru. Itu namanya apa tadi yang sudah dijelaskan, Nak? Oke, benar sekali. Daur ulang. Nah, memproses kembali suatu bahan yang pernah digunakan untuk mendapatkan produk baru itu namanya daur ulang. Oke, next. Ayo menulis. Perhatikan gambar berikut. Sampah organik kita kubur untuk membuat kompos. Botol plastiknya bisa kita daur ulang, Tony, misalnya untuk menampung cairan pembersih lantai. Tuliskan hasil pengamatanmu terhadap pengolahan sampah di atas. Nah, tuliskan hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana. Nah, di sini kita akan mengumpulkan beberapa sampah organik dan anorganik. Dan sampah organik bisa ditimbun dan diolah menjadi kompos. Sedangkan sampah anorganik bisa diolah atau didaur ulang menjadi bentuk yang lain.
Nah, atau menjadi benda yang lain. Oke, next. Ayo berdiskusi. Berikut contoh kebersamaan di masyarakat. Nah, ini ada gambar-gambarnya ya, Nak. Silahkan dilihat. Nah, yang pertama itu semua warga sedang membersihkan lingkungan dengan menyapu, menyiangi rumput, mengambil sampah dengan tong sampah. Nah, ada yang anak-anaknya juga ikut kerja bakti, membantu orang tuanya. Nah, yang satu lagi terdapat beberapa orang yang sedang melakukan diskusi yang dipimpin oleh Bapak Ketua ya. Coba tuliskan contoh sikap lainnya. Contoh sikap lainnya misalnya bergotong royong untuk membangun rumah warga. Nah, seperti itu ya. Diskusikan dengan temanmu. Ayo biasakan sikap-sikap tersebut dalam kehidupanmu sehari-hari. Nah, sebaiknya kita sebagai makhluk sosial, kita seharusnya lebih mengutamakan kepentingan sosial. Contohnya, misalnya di sekitar rumah kita akan melaksanakan kegiatan rapat warga 1 RT misalnya. Jadi, kita sebagai warga yang baik harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Misalkan pada saat itu juga kita ada kegiatan yang lain yang sudah dijadwalkan. Nah, maka dari itu kita bisa batalkan kegiatan pribadi kita dan mengutamakan kegiatan yang sudah dijadwalkan oleh masyarakat. Jadi kita bisa hidup bersosialisasi dengan baik dan damai. Oke, next. Ayo peragakan. Ayo melatih kekuatan otot perut sambil bermain sit up, tepuk lutut. Peragakan kegiatan berikut. Nah, kegiatan berikut adalah kegiatan sit up. Sit up itu adalah salah satu olahraga yang bisa atau berguna untuk mengecilkan otot perut. Jadi, anak-anak Miss semua, jika ada waktu senggang misalnya setelah bangun tidur, bisa kalian lakukan kegiatan sit up ini walaupun hanya 2 kali atau 3 kali saja. Tapi syaratnya harus teratur. Misalnya hari ini 2 kali, besok pun harus 2 kali. Dan seterusnya agar terbentuk otot perut yang kalian inginkan. Nah, di sini ada kegiatannya seperti ini. Misalnya dengan duduk mengangkat kaki, kemudian angkat kaki dua-duanya, lalu luruskan. Nah, rentangkan tangan ke belakang. Lakukan permainan gerakan sit up, tepuk lutut di lapangan nanti bersama guru olahraganya ya Nak ya. Bersama teachernya yang nanti kalian bisa lakukan gerakan sit up. Baik itu di rumah atau dimanapun kalian berada. Oke, next. Ayo berlatih, kerjakan soal-soal di bawah ini. Nah, nomor 1, buatlah kalimat menggunakan kata-kata berikut. A, misalnya sampah organik. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos. Yang B, bank sampah. Bank sampah sangat membantu masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Karena di sini bank sampah perannya adalah menampung sampah anorganik agar sampah tersebut bisa didaur ulang. Oke, next. Yang C, daur ulang. Kegiatan daur ulang sampah plastik dilakukan oleh ibu-ibu PKK. Nah, kenapa Miss buat kalimatnya seperti ini? Biasanya ibu-ibu PKK itu membuat kegiatan mendaur ulang sampah. Misalnya dari botol bekas minuman, misalnya dibuat seperti keranjang, tas untuk berbelanja, atau tong sampah dari tutup botol. Nah, seperti itu ya Nak ya, kegiatan daur ulang yang sering dilakukan oleh ibu-ibu PKK. Nah, untuk nomor 2, berilah tanda checklist pada sikap yang dapat menciptakan terwujudnya kebersamaan di masyarakat.
Nah, untuk nomor 2, Miss minta nanti diberi tanda checklist ya. Mana yang sikap dapat menciptakan terwujudnya kebersamaan di masyarakat. Oke, next. Dan untuk nomor yang terakhir, nomor 3, berilah tanda checklist pada gambar gerakan melatih otot perut. Nah, yang manakah ya gerakan yang bisa melatih otot perut? Atau gerakan sit up ya, yang termasuk gerakan sit up yang mana nak? Oke, benar sekali. Yang pertama ya, diangkat kakinya lurus ke depan, tangannya terlentang ke belakang. Oke, yang kedua, kakinya diangkat. Nah, seperti ini posisinya duduk ya. Yang ketiga, yang ketiga bukan. Oke, benar sekali. Nah, cukup sekian yang bisa Miss sampaikan. Jangan lupa latihannya yang nomor 2 saja ya. Send to main teacher. Nah, thank you for attention. See you next meeting. Bye-bye.